Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 dengan tema hidup sopan. Mendengar kata sopan mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi, sebab sering diajarkan oleh orang tua sewaktu kita masih kecil. Bahkan saat kita sudah dewasa pun kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki sikap sopan santun, terutama kepada orang yang lebih tua. Sayangnya, perkembangan zaman tampaknya diikuti pula oleh erosi etika dan sopan santun dalam kehidupan masyarakat di berbagai lapisan. Anak muda tidak lagi sopan kepada yang lebih tua. Misalnya, tidak jarang kita menemui anak muda bila berpapasan dengan orang yang lebih tua, tampak acuh tak acuh, padahal mereka saling mengenal. Itu disebabkan karena mereka sudah mulai fokus terhadap diri sendiri. Dan tidak heran jika hidup sopan di zaman yang serba teknologi ini sudah mulai berkurang. Hidup sopan sebenarnya sangat penting. Mengapa? Yang pertama, agar kita memiliki kehormatan untuk hidup tenang. Ayat 11-12. Kita diminta untuk hidup dengan tenang, tidak mencampuri persoalan orang lain, apalagi mengganggu ketentraman orang. Mencari nafkah tanpa mengganggu orang lain. Dan dengan demikian kita akan hidup dengan sopan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus pun akan melihat perbedaannya dan menghormati kita. Yang kedua, agar kita dapat menghargai orang lain. 1 Korintus 12 ayat 23. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 23 dikatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hidup sopan sama halnya dengan kita menghargai orang lain, saling menjaga dan menutupi kekurangan setiap kita masing-masing. Itulah fungsinya anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Dengan kita menghargai orang lain, baik dalam ucapan, tindakan, dan berpakaian, itu secara tidak langsung akan membentuk kita untuk hidup sopan dimanapun kita berada. Sikap saling menghargai tentunya sangat dibutuhkan, sebab kita ini bukan hanya hidup sendirian saja, melainkan juga ada orang lain di sekitar yang perlu untuk dihargai. Yang ketiga, melatih diri untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain. Matius 5 ayat 13-14. Orang Kristen tentunya sangat dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain, sebab kita ini adalah terang dan garam dunia, serta surat yang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Jika kita hidup tidak benar, tentu tidak akan menjadi teladan bagi orang lain. Yang ada hanyalah cemooh yang keluar dari mulut mereka. Secara tidak langsung, kita sudah mempermalukan Tuhan Yesus. Mungkin menjadi teladan bukanlah hal yang mudah, sebab kita ini tidak luput dari kesalahan. Namun, dengan kita belajar untuk hidup sopan, itu dapat melatih diri kita menjadi teladan bagi orang lain. Sebab itu, jemaat yang terkasih, marilah kita jangan jemu-jemu untuk mengajarkan anak-anak serta diri kita sendiri untuk tetap hidup sopan, yang tujuan utamanya tentu agar nama Tuhan dimuliakan di segala penjuru dunia. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.